Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya. Di sini saya akan melakukan simulasi pengambilan keputusan menggunakan metode intuisi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang sedikit mengenai pengambilan keputusan menggunakan metode intuisi. Pengambilan keputusan menggunakan metode intuisi ini merupakan pengambilan keputusan yang bersifat subjektif. Kemampuan intuisi ini berasal dari pengalaman yang berulang kali dilakukan, yang diikuti oleh penghayatan atau pemaknaan terhadap pengalaman tersebut. Jadi pada metode pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini, itu sifatnya subjektif atau lebih kepada perasaan yang dimiliki oleh si pengambil keputusan dan juga sangat dipengaruhi erat oleh pengalaman-pengalaman yang ada pada si pengambil keputusan. Adapun pengambilan keputusan dengan intuisi dapat dilakukan pada kondisi yang pertama, adanya ketidakpastian yang tinggi. Ketidakpastian yang tinggi ini timbul dari kondisi-kondisi yang dimana kondisi-kondisi tersebut menekankan kepada pengambil keputusan untuk secepatnya mengambil keputusan. Lalu adanya yang kedua, keterbatasan bukti atau fakta yang ada. Yang ketiga, tidak dapat diprediksinya variabel-variabel yang ada secara rasional. Jadi di sini variabel yang ada pada situasi kondisi tersebut tidak dapat diprediksi atau lebih kepada ketidakjelasan pada variabel-variabel tersebut. Dan tidak dapat diprediksi apakah akan ada variabel lain atau yang lainnya. Lalu yang kelimanya, terbatasnya data untuk diambil keputusan. Terbatasnya data yang ada pada pengambilan keputusan sangat berpengaruh kepada pengambilan keputusan seperti apa yang akan diambil. Nah, pada pengambilan keputusan metode intuisi ini, biasanya ada data-data yang ada itu sangat terbatas. Lalu yang terakhir itu keterbatasan waktu. Pengambilan metode intuisi ini dilakukan pada saat waktu terpepet atau pada saat kita itu mengambil keputusan merasa sudah tidak ada waktu lagi dan banyak sekali tekanan-tekanan yang ada untuk segera mengambil keputusan. Adapun kriteria keputusan berdasarkan intuitif. Yang pertama, oleh satu pihak. Nah, metode intuitif ini biasanya dilakukan oleh pimpinan-pimpinan perusahaan atau direksi untuk mengambil keputusan secara otoriter. Kedua, lebih tepatnya untuk masalah kemanusiaan darurat. Intuisi ini biasanya berhubungan dengan perasaan. Nah, perasaan ini biasanya berkaitan erat dengan kemanusiaan atau perasaan pengambil keputusan. Yang keempat, perlu waktu yang singkat. Dikarenakan pengambilan keputusan menggunakan metode intuisi ini dilakukan untuk mengambil keputusan secepat-cepatnya atau segera mungkin di waktu yang terbatas. Jadi biasanya pengambilan keputusan menggunakan metode intuisi ini dilakukan secara langsung atau secara singkat, tiba-tiba saja dilakukan, bisa jadi seperti itu. Lalu tidak adanya pandangan-pandangan para profesional.
Karena metode pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini sifatnya subjektif atau berasal dari satu orang, seperti kriteria pertama itu oleh pimpinan. Jadi ini pengambilan keputusan ini difokuskan hanya pada satu pandangan saja. Simulasi ini kita bayangkan bahwa saya ini membayangkan diri saya ini merupakan owner seblak seha yang telah beroperasi kurang lebih 1 tahun terakhir sebelum pandemi. Berarti pada tahun 2019 seblak ini telah beroperasi dan omsetnya pun telah mencapai 2 juta per hari. Pada saat pandemi melanda, terjadi pembatasan aktivitas sehingga menyebabkan penurunan omset yang sangat drastis. Sementara banyak beban yang harus dipenuhi seperti karyawan, pembayaran sewa rokok, dan lain-lain. Pada situasi ini, variabel-variabel yang ada itu sulit diprediksi dikarenakan saya tidak tahu bahwa kedepannya akan terjadi seperti apa, pandemi ini kapan berakhirnya, dan pada situasi seperti ini diperlukan pengambilan keputusan secara cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dan untuk segera memenuhi beban-beban seperti gaji karyawan, yang dimana saya memikirkan ke depannya bahwa karyawan saya itu perlu dipenuhi kebutuhannya. Secara manusiawi mereka itu memiliki kebutuhan masing-masing yang harus dipenuhi. Di sini ada analisis masalah dari simulasi kasus tadi. Yang pertama, tadi yang telah dijelaskan bahwa resiko yang ada pada situasi ini tidak dapat diprediksi. Kita tidak akan tahu kapan pandemi ini berakhir. Variabel apa saja yang akan terjadi, variabelnya juga tidak jelas. Data-data yang ada juga sedikit dikarenakan ini merupakan sesuatu hal yang baru, di mana pandemi ini secara cepat langsung melanda tanpa diprediksi dan tanpa ada kesiapan apapun. Yang kedua, beban yang harus dibayar. Di samping tidak resiko yang tidak dapat diprediksi ini, terdapat beban di mana kita itu saya harus dapat memenuhi beban yang harus dibayar ini tidak dapat secara itu didapat nanti harus dilakukan, dibayar di saat ini juga. Ketiga, waktu yang terbatas. Pada saat tekanan yang besar dari resiko dan beban yang harus dibayar, ini otomatis kalau kita menunda-nunda untuk mengambil keputusan, maka beban dan resiko ini juga akan semakin membesar dan akan semakin menekan. Dan untuk secepatnya diperlukan solusi dari permasalahan ini. Alternatif solusi. Nah, untuk kasus seperti ini saya akan mengambil solusi itu. Yang pertama, saya akan meminimalisir beban yang ada karena adanya keterbatasan untuk melakukan kegiatan, otomatis adanya penurunan pendapatan dan
penurunan pendapatan dan berkurangnya pelanggan yang datang. Otomatis jadi tidak perlu banyak hal yang dikerjakan. Jadi saya akan merumahkan karyawan guna minimalisir beban yang ada. Lalu langkah selanjutnya adalah perhitungan aset lancar. Nah, mengapa menghitung aset lancar? Ini yang dikarenakan pendapatan menurun, kas yang ada itu menurun. Jadi saya itu menghitung kekuatan yang ada, keuangan yang ada untuk dalam membayar beban guna mengantisipasi apa yang saya akan lakukan ke depannya. Entah itu perhitungan aset ini akan lebih kepada tahap terpenting. Nah, solusi yang terakhir adalah melunasi beban. Setelah perhitungan aset lancar tadi, semisal jikalau ke depannya beban-beban yang ada tidak dapat tercover dengan keuangan yang ada pada kas perusahaan, maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah menjual aset untuk menutupi beban-beban yang ada. Keputusan. Dari analisis tadi, timbullah keputusan yang akan diambil. Ada dua kemungkinan pada keputusan. Yang pertama, melakukan inovasi terhadap usaha yang ada. Jadi akan adanya inovasi-inovasi baru seperti yang akan merubah komponen-komponen yang ada pada seblak ini, misalnya menjadi frozen food. Nah, saya akan melakukan itu. Yang konsep kedua, beralih industri atau menutup usaha. Nah, keputusan yang kedua ini bisa jadi akan dilakukannya perubahan industri yang asalnya menjual seblak akan beralih kepada apa yang dibutuhkan, apa yang sedang tren dan apa yang dibutuhkan pada situasi tersebut. Karena pandemi, jadi akan beralih kepada usaha menjual masker. Nah, hal ini berarti kita akan menutup usaha yang telah ada. Untuk saya sendiri, saya akan mengambil keputusan konsep yang pertama, yaitu saya akan melakukan inovasi terhadap usaha yang telah saya rintis. Jadi saya akan melakukan penjualan online guna meminimalisir beban yang ada. Otomatis saya akan beralih ke rumah dan tadi karyawan-karyawan itu akan saya keluarkan dan diberi pesangon untuk mereka melanjutkan kehidupannya. Dan keputusan ini dilakukan juga untuk keberlangsungan usaha saya. Itulah keputusan yang akan saya ambil berdasarkan intuisi dan pengalaman saya. Nah, bisa jadi pada situasi ini setiap orang akan memiliki intuisi yang berbeda-beda. Misalnya saja pada alternatif solusi yang ada. Nah, pada alternatif solusi yang ada, pada saat kondisi seperti ini, misalnya ada orang yang langsung saja meng-out karyawan, lalu dia bisa jadi langsung menjual asetnya,
karena tidak terpenuhinya beban-beban yang ada, bisa jadi juga pada perhitungan aset lancar ini ada orang yang untuk memilih menambah modal lagi dengan melakukan peminjaman kepada bank. Jadi seperti itu. Pada keputusan yang ada pun, pada situasi seperti ini setiap orang memiliki keputusan yang berbeda. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Arigato.